Kisah jenazah ditunggui ular di liang lahat, ternyata ini sebabnya. Kisah jenazah laki-laki yang ditunggui ular di liang lahat benar-benar mengejutkan rombongan haji yang mengantarkannya ke kuburan. Kisah ini pernah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah. Siksa kubur benar-benar nyata dan Rasulullah SAW telah mengingatkannya dalam berbagai riwayat hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa atau azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikut ini kisah yang dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abul Aidz Asy-Syamarqandi, ulama fikih yang wafat pada 337 Hijriah. Ketika itu Abdul Hamid bin Mahmud al-Mukholi duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seseorang yang ketika sampai di daerah Zatis Sahifah, tiba-tiba ia meninggal dunia, maka kami siapkan segala keperluannya. Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat, maka kami tinggalkan. Ketika kami menggali tempat yang lain, juga ada ular, maka kami biarkan dan kemudian menggali tempat lain, juga kami dapatkan ular. Kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat itu?" Mendengar itu Ibnu Abbas menjawab, "Itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kubur saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini, semua niscaya akan kamu dapati ular itu di dalamnya." Maka mereka kembali dan menguburkan mayat laki-laki itu di salah satu kubur yang sudah digali itu. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayit untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan suaminya? Jawab istrinya, "Dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekedar untuk memakannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu seberat apa yang diambilnya itu." Imam Abul Aidz berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksa kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Kisah berikutnya diceritakan oleh Imam Abul Aidz dalam kitabnya. Dari Amir bin Dinar berkata, ada seorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit di ujung kota Madinah. Akhirnya meninggal dunia. Jenazah perempuan ini kemudian dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumah, sebuah kantongan tertinggal di dalam kubur. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur itu. Setelah digali, kantongnya itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayit itu berkata kepada orang-orang yang membantunya itu, "Tolong aku ke tepi sebentar karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukalah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya tiba-tiba dilihatnya kuburan itu mengeluarkan api. Ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali kepada ibunya lalu berkata, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahulah bahwa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sholat dari waktunya, juga lalai dalam bersuci. Selain itu di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka lalu disampaikan kepada orang lain, sehingga mengadu domba atau namimah di antara mereka. Na'udzubillah minadzalik. Demikian sekelumit kisah nyata tentang dahsyatnya siksa kubur. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat kita ambil pelajarannya.